Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, Reskrim Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim penyidik Polda Jawa Barat akan memeriksa 3 rekan kuli bangunan tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yaitu Peggy Setiawan, Suharsono alias Pondol, Robi, Suparman, dan Ibnu. 4 rekan kuli bangunan dari Peggy Setiawan ini berkumpul di rumah Kartini di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada Rabu pagi. 3 dari 4 teman kerja Peggy tersebut baru saja menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Ditreskrim Polda Jawa Barat pada Selasa petang kemarin. Dalam isi surat, mereka diminta datang untuk memberikan keterangan terkait kasus yang saat ini membelit Peggy alias Peron pada hari Jumat 31 Mei mendatang. Suharsono atau yang akrab disapa Bondol mengaku siap memberikan kesaksiannya untuk Peggy. Nah, pemirsa, kita kembali akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terbaru dari kasus ini. Sudah ada Zinedine Duan dari Polda Jawa Barat yang akan memberikan informasi terbaru dari sana. Duan, silakan. Apa saja informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Pada hari ini sendiri, Windy memang masih belum dapat dikonfirmasi apakah ada saksi lain yang diperiksa dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki. Namun pada hari Jumat nanti, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2024 ini 3 orang rekan dari Peggy ini sudah menerima surat panggilan dari Polda Jawa Barat untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan Peggy Setiawan ini pada malam atau pada saat kejadian pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Dan dapat kami konfirmasi ini bahwa tim kuasa hukum dari Peggy ini dikabarkan pada hari ini akan datang ke Polda Jawa Barat ini untuk meminta salinan BAP sekaligus mengajukan surat kuasa baru. Ini dikarenakan juga informasi yang kami dapat ada beberapa lawyers tambahan yang nantinya akan membantu atau membela Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan pada proses pra-peradilan maupun jika nanti akan terus berlanjut ke proses pengadilan. Selanjutnya juga informasi yang kami dapatkan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini sudah diterima dari pihak Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei lalu dan sudah mengutus 6 orang jaksa ini untuk mengurus kasus yang pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Dalam SPDP tersebut memang tertulis hanya ada 1 tersangka yaitu Peggy Setiawan dan juga untuk proses persidangan nanti baik pra-peradilan maupun jika nanti lanjut ke proses pengadilan ini masih belum dikonfirmasi apakah nantinya akan digelar di Cirebon di tempat TKP pembunuhan Vina dan juga Eki ataupun akan digelar di Bandung. Selain itu Windy dan juga pemirsa, menurut pemantauan kami pada pagi hari ini juga tadi terpantau mobil dari tim Inafis Polda Jawa Barat ini sudah berangkat menuju ke Cirebon yang memang informasinya akan menggelar prarekonstruksi. Untuk waktu prarekonstruksi sendiri ini masih belum dapat dikonfirmasi akan digelar pukul berapa dan apakah akan digelar langsung pada hari ini atau tidak. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti kehadiran dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk meminta salinan BAP sekaligus juga mengajukan surat kuasa hukum baru di Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Windy. Terima kasih Zinedine Duan atas laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan SPDP dari Polda Jawa Barat mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tersebut, Kejati Jabar menerima berkas 1 tersangka atas nama P atau PS yang diduga adalah Peggy Setiawan yang saat ini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Kejati Jabar juga membenarkan bahwa di dalam SPDP yang diterima pada tanggal 22 Mei 2024 itu ada 1 tersangka yaitu P atau PS dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Di dalam SPDP tersebut memang belum terlampir berkas perkara, namun dalam surat tersebut terlampir surat berkas penyidikan atas nama PS. Sedangkan untuk lokasi persidangan belum menentukan di mana.
pihak Kejati Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 sudah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Polda Jabar. Itu ada lampiran berkasnya? Ya, di dalam SPDP tersebut belum terlampir berkas perkara. Yang terlampir berkas dalam SPDP tersebut terlampir surat perintah penyidikan. Atas nama siapa? Berapa tersangka? SPDP tersebut atas nama P alias PS. Berarti hanya satu tersangka ya? Satu tersangka. Siap. Sejauh ini dari Kejati Jabar sendiri sudah menunjuk jaksa untuk di sidang pengadilan nanti? Ya, sejauh ini pimpinan sudah menunjuk 6 jaksa yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencana pengadilan sendiri di mana, Om? Kalau untuk persidangan nanti disampaikan kemudian. Siap. Berarti untuk 6 jaksa itu ada di Kejati Jabar ya? Ya, jaksa-jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan itu semuanya di Kejati Jabar. Misteri kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat semakin menyita perhatian publik. Pada 28 Agustus 2016, jasad Vina dan Eki ditemukan di Jalan Layang Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam keadaan yang mengenaskan. Pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan dilakukan sekelompok anggota geng motor. Lantas, bagaimana skenario sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah pengajuan pra-peradilan dari kuasa hukum PG akan bergulir di pengadilan dan akan menguak misteri dari kematian sepasang kekasih Vina dan Eki? ...31 September 2016, 8 dari 11 pelaku pembunuh Vina ditangkap. Namun 3 pelaku lainnya masih dicari polisi, salah satunya adalah Peggy Setiawan alias Peron. Konon, Peggy membunuh Vina lantaran sakit hati cintanya bertepuk sebelah tangan. Demi melampiaskan dendamnya, Peggy mengajak anggota geng motor lainnya untuk membunuh Vina dan Eki. 26 Mei 2017, 7 pelaku divonis seumur hidup dan 1 pelaku di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan kini telah bebas. 8 tahun kemudian, kasus yang telah divonis hakim ini kembali mencuat lantaran sutradara Anggi Umbara mengangkatnya ke layar lebar. Dari film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari tersebutlah beragam spekulasi menyeruak seputar misteri penyebab kematian Vina dan siapa otak dari pembunuhan. 21 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron. 26 Mei 2024, polisi menyatakan Peggy sebagai otak pembunuhan dan menganulir jumlah DPO dari 3 orang menjadi 1 orang saja, yaitu Peggy Setiawan. Dari risalah sidang ya, termasuk sampai di kasasi, ada 2 nama sebetulnya tidak ada gitu ya. Yang 1 nama kemudian ada dan sudah ditangkap. 2 nama itu memang tercantum tapi nggak ada orangnya. Fiktif ya? Fiktif, karena menjadi suatu peradilan yang sesat. Karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini patut sangat-sangat disayangkan. Kenapa terjadi? Kalau memang betul ya, menyebut 2 nama, tidak ada orangnya gitu, dan itu kemudian menjadi satu kesatuan antara penyidikan, penuntutan, sama hakim. Bahkan hakim 3 level, itu sampai begitu. Ini kan satu ironi yang luar biasa. Fatal Pak itu? Fatal sekali. Ini adalah peradilan sesat. Ketika menyebut nama orang, tidak ada orangnya. Bagaimana ceritanya? Kan menyesatkan semuanya. Ya. Bahkan kita menjadi tersesat. Pada sisi yang lain juga, yang penting adalah bagaimana kita kembali pada tujuan dari penegakan hukum ini. Pencarian keadilan. Sebetulnya siapa yang merasa tidak adil? Setidaknya kedua pihak. Bagi pelaku yang sekarang yang sudah mendekam terpidana ini kan, sampai kemudian seumur hidup, mestinya ini potensi untuk mengajukan peninjauan kembali gitu ya. Peninjauan PK ya? kembali. Tapi kan harus ada novum kalau mau PK Pak? Ya, Agak susah gitu. Ada 3 hal yang menjadikan alasan PK itu. 1, novum. 2, putusan saling bertentangan. 3, ada kekeliruan kekhilafan hakim. Salah satunya adalah peradilan sesat itu menjadi alasan untuk mengajukan PK. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana pencarian keadilan bagi korban, karena ada 3 DPO yang belum selesai tadi itu, dan kemudian ada film, kemudian ada cerita, terus kemudian juga ada cerita kesurupan tadi itu. Menurut saya ini juga tidak dijadikan modal yang dipercaya. Artinya apa? Jangan sampai kita kemudian dibawa alur untuk menuju penegakan hukum keadilan tadi itu berada dalam alur cerita, berada dalam alur kesurupan tadi itu. Tetapi kembalikan kepada fakta yang sebenarnya.
proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Kompolnas pun datang ke Polda Jabar. Dari Kompolnas, salah satu komisioner kami, Pak Yusuf Hasim, sudah ke Polda Jabar, diterima langsung oleh Kapolda, Dirwasda, Direskrim penyidik saat itu, dan penyidik sekarang. Intinya bahwa Kapolri atensi betul kasus ini. Ya, hari telepon dengan Pak Kapolda. Kemudian yang kedua, temuan kami, 3 orang itu tidak dihilangkan, yang 2 orang ini DPO itu, tetapi memang dalam temuan dalam penyidikan yang sekarang ini, yang 2 ini ada datanya tapi nggak ada orangnya, jadi hanya bisa kan di amar putusan kan ada 3 DPO, Pak? Begini ceritanya, ini kan waktu itu 11 tersangka itu masuk ke pengadilan. Di pengadilan mereka cabut BAP semua. Tetapi kemudian yang di pengadilan kan jadi 8 orang. 7 orang sudah diputus hukuman seumur hidup. Kemudian yang 1 karena di bawah umur 8 tahun. Tahun dulu dia sudah keluar dari LP. Nah, kemudian yang mereka ini banding kasasi dan sudah ingkrah tetap seumur hidup. Artinya putusan pengadilan ini ingkrah. Nah, dan di dalam risalah MA itu ada 3 DPO ini, sehingga sebenarnya kasus ini nggak dibuka kembali, kasus ini belum kelar. Ada kemudian film Vina sebelum 7 hari. Jadi muncul lah, film ini katanya berdasarkan fakta. Jadi rame lagi, dibuka lagi. Lalu kan, ini gimana polisi? Dulu bilang 3 DPO dan diyakinkan di pengadilan, sekarang nggak ada. Lalu dilakukan penyidikan ulang, dipanggil lagi mereka yang di LP di Cirebon kan dipanggil ke Bandung. Ditanya satu-satu, menggambarkan dulu bagaimana ceritanya. Dari 3 itu yang nama itu 3 nama itu ada Peggy, ada Doni, ada Andi ya. Itu yang 2 ini nggak jelas orangnya. Maka kemudian polisi meyakini 1 ini dengan bukti yang ada. Tim TV One mengabarkan.